Silakan duduk jemaat Tuhan. Berapa banyak dari tempat ini yang tahu mujizat itu sudah menanti di depan mata saudara? Berapa banyak dari saudara yang tahu mujizat itu milik saudara hari ini? Berapa banyak dari saudara yang tahu mujizat bukan untuk orang yang ada di kiri kanan saudara saja. Untuk saudara saat ini, tangkap, terima dengan iman, tepuk tangannya yang paling mantap buat Yesus Tuhan kita. Beberapa minggu ini saudaraku, 1 bulan ini kita masih masuk dalam seri firman Tuhan yang sama Ibu. The Year of Great Miracles. Selama beberapa minggu ini saudaraku, saya ada duduk bersama dengan saudara. Kalau saya boleh mengatakan saudaraku, sekalipun saya seorang pembicara, saya berdiri di tempat ini saudaraku, saya duduk di posisi saudara selama 2 minggu ini saya mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jonathan. Can I say that I'm very blessed? Kalau saudara sangat diberkati, bolehkan saudara teriakan aminnya yang paling keras dari tempat ini. We are blessed! Keluarga Allah adalah gereja pertama, gereja Kristen pertama yang saya kenal saudaraku. Sampai detik hari ini saya masih ada di tempat ini. Tahukah saudara kenapa? Karena setiap minggu saya mendengarkan firman Tuhan, saya tahu Tuhan berbicara. Setiap minggu saya datang ke gereja, saya tahu saya bukan hanya sekedar datang ke gereja, saya terima tuntunan yang daripada Tuhan. Every week, week by week saya mendengar firman Tuhan, saya tahu iman saya dibangkitkan, roh saya dibangun saudaraku. Di tempat ini saya bertumbuh, di tempat ini saya mengenal siapa Yesus yang luar biasa. Doa saya, apa yang saya alami minggu demi minggu ketika saya duduk di bawah, saya mendengar mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Doa saya, lihat kiri kanan saudaraku, kasih salam. Katakan, giliranku. Kasih salam kiri kanan saudara, kemarin boleh engkau, hari ini saya. Amin. Yang diberkati tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Selama 2 minggu kemarin kalau saudara diberkati saudaraku, tapi izinkan saya mengatakan ini di minggu ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang kalau saya boleh katakan ini akan menjadi faktor penentu. Whether or not. Apakah mujizat the year of great miracle itu sungguh jadi atas kehidupan saudara. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Saya akan beri judul firman Tuhan hari ini faith factor. Faktor iman. Dan ibu, iman really is faktor penentu untuk mujizat terjadi. The absence of faith, ketiadaan iman itu menyebabkan ketidakadaan mujizat. Maafkan saya saudaraku, tapi saya harus mengatakan ini kepada saudara. Tuhan tidak mengerjakan mujizat hanya karena saudara menangis. Pastor, kok kejam banget? Maafkan saya tapi saya harus mengatakan ini. Tuhan tidak mengadakan mujizat hanya karena saudara berteriak-teriak minta tolong. Never. Tapi setiap kali dia mengadakan mujizat, apa kata firman Tuhan? Dia melihat ada iman di sana, dikerjakannya mujizat. Oh kalau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dikerjakannya mujizat whenever faith is present. Where there is faith, there is miracle. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah cerita saudaraku. Ada satu kisah Pak, yang sungguh-sungguh membuat saya terheran-heran. Satu kisah yang membuat saya nggak habis pikir, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu saudaraku. Kita buka ayatnya, Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-58. Kita lihat saudaraku. Satu kisah ini truly saudaraku, membuat saya terheran-heran saudara. How can it be? Matius 13 ayatnya yang ke-58, boleh kita baca bersama-sama? Dengan suara keras 2-3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di sana saudara perhatikan huruf kecil atau huruf besar? Besar Bu. Coba lihat, di sana huruf kecil atau huruf besar? Boleh dimunculkan lagi media? Boleh dimunculkan lagi media? Oke. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya. Semuanya huruf besar jadi nggak kelihatan kalau di sini. Tapi kalau saudara buka Alkitab saudara akan dengan sangat cepat melihatnya di sini ditulis dengan huruf besar. That means it's Jesus.
Saya tidak sedang berbicara tentang some kind of pastor loh saudaraku di sini. It's the very Jesus. Tahukah saudara apa yang membuat saya heran? The very Jesus stood there, yet nothing happened. How can it be? Yesus sendiri, the source of power stood there, yet nothing happened. Kisah ini saudaraku, kisah yang baru saja kita baca ini terjadi di sebuah kota yang bernama Nazaret. Pak, penduduk Nazaret mendapat satu privilege yang tidak dipunyai, bahkan kita orang Kristen saat ini. Tahukah saudara apa privilege yang mereka dapatkan, saudaraku, kesempatan yang tidak pernah kita dapatkan, saudaraku, di tempat ini. They see Jesus alive, breathing, living, walking, sitting, talking. Yet nothing happened. How can it be? Ketika saya baca ayat ini saudaraku, ini menyedihkan hati saya. Mungkin saudara baca ayat ini pun saudara akan mengalami hal yang sama dengan saya. Saudara akan terkaget-kaget dan terkejut bagaimana bisa hal itu terjadi. Tapi izinkan saya mengatakan ini saudaraku, bisa jadi. Mereka melihat Yesus sebagai salah satu dari tetangga mereka. Yesus, maaf Bu, mungkin sebagai salah satu dari keponakan mereka. Yesus sebagai salah satu dari teman sepermainan mereka. And somehow along the way, they fail to see Jesus as the source of power. Saudara baca ini dan saudara mungkin heran, kok bisa ya? Kok ada ya? Kok bisa ya? Tapi tahukah saudara, bukankah ini yang sering kali dialami oleh orang Kristen hari-hari ini? Saudara melihat Yesus sebagai satu sosok figur, saudaraku. Yes, mungkin Yesus mengadakan mukjizat. Yes, Yesus bisa mengadakan mukjizat. But maybe, just maybe, it's 2000 years ago. Yesus menjadi Tuhan yang some kind of a legend that live far, far away. Berapa banyak orang Kristen yang seperti ini, saudaraku. Hari ini doa saya dengar baik di tempat ini. He is here. Dia ada di tempat ini, saudaraku, dan mari saya katakan ini, saudaraku, bukan hanya dia ada di tempat ini, dia mau mendengar doa saudara, dia mau mendengar apa yang jadi seruan hati saudara, dia mau mendengar apa yang menjadi tangisan saudara, dan bukan hanya dia mau, kabar baiknya buat saudara siang hari ini, dia mampu mengerjakan semua yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Hari ini angkat kedua tanganmu saudaraku, angkat kedua tanganmu. Katakan bersama-sama dengan saya di dalam nama Yesus. Keraguan-raguan di dalam nama Yesus. Kebimbangan hancur saat ini. Iman dibangkitkan. Iman dibangkitkan. Katakan saudaraku di dalam hari, tepuk dadamu kan, katakan imanku bangkit. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sekalipun kita sudah ngerti saudara, iman itu faktor penentu mujizat. Tapi gimana sih Bu, yang namanya manusia itu gimana sih? Sejak dari kecil kita diajarkan apa yang tidak kita lihat, that's not real. Sukar untuk percaya apa yang tidak kelihatan. Itu sebabnya sampai Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tahukah saudara kenapa dia sampai mengatakan itu? Long time ago saudaraku. Long time ago. Beribu-ribu tahun yang lalu saudaraku. Yesus disakiti oleh satu kejadian ini saudara. Masih ingat kisah kejatuhan manusia saudaraku? It hurts him a lot. Menurut saudara, apa yang paling menyakitkan dari ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apa saudara? Apakah hanya soal memakan buah saudaraku?
Halo? Menurut saudara, apa yang menyebabkan kejatuhan manusia untuk pertama kalinya? Is it only because karena manusia makan buah? That's it? I don't think so. It is much deeper than that. Yang mendukakan hati Tuhan. Pada saat pertama kalinya manusia jatuh ke dalam dosa, karena hari itu saudaraku, that very day, Adam dan Hawa memilih untuk lebih mempercayai si ular daripada perkataan bapaknya sendiri. Dan karena itu mereka kehilangan anugerah. Itu sebabnya Alkitab berkata Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa saya hari-hari ini saudaraku. Ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang mengambil satu keputusan. Tidak mempercayai situasi dan kondisinya lebih dari dia mempercayai janji Tuhan. Di tempat ini saya berdoa ada orang-orang yang berani mengatakan I trust you more. Karena seringkali saudara-saudara berpikir Adam dan Hawa lebih mempercayai ular. How can it be? Tapi dengar baik, bukankah kita seringkali lebih mempercayai situasi dan kondisi daripada janji Tuhan dalam hidup kita? Doa saya hari ini, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Katakan itu saya. Itu saya. Katakan itu saya. Katakan itu saya. Angkat kedua tanganmu saudaraku, katakan di dalam nama Yesus. Tahun mujizat besar jadi milik saya. Aminnya yang paling mantap, tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena sebaliknya saudaraku, ketidakpercayaan menjauhkan saudara dari anugerah, tetapi sebaliknya kepercayaan mendatangkan anugerah besar atas hidup saudara. Itu yang terjadi saudaraku atas satu pegawai istana saudaraku. Orang yang sederhana saudara. Tapi luar biasanya dia dapat anugerah. Kita baca ayatnya. Kenapa saudara? Kita lihat Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-49 sampai 53. Saya ajak saudara baca ayat 49 sampai ayat 50 saja saudaraku bagian A. Kita coba ya lihat. Saya akan menunjukkan kepada saudara ada satu paradok terjadi di dalam dua ayat ini saudara. Kita baca ya sama-sama 2-3. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Oke, sampai di sini dulu saudara. Pegawai istana itu ngomong apa? Tuhan, datang sebelum anakku mati. Betul? Ayat 50, Yesus jawab apa? Kita baca bersama 2-3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Saudaraku, rema itu enggak perlu seperti pelajaran PPKN yang harus dikarang-karang panjang, saudaraku. Halo? Dan bukankah ini Tuhan kita? Sering kali berapa banyak dari kita untuk mujizat terjadi tanpa kita sadari, kita membatasi Tuhan dengan mematokkan kalau mau mujizat terjadi ya bisa, tapi harus dengan cara 1, 2, 3. Betul Ibu? That's us. Pegawai ini berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Apa kata Yesus? Pergi. Tuhan itu nyenengin kan saudaraku? Halo, tahun ini akan ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupmu, yang di luar cara pikirmu, yang bukan engkau sangka-sangka, yang tidak kau duga, itu yang Tuhan kerjakan. Berapa banyak dari saudara yang percaya di tengah-tengah kita ini saudaraku? Saya tahu, saya bukan hanya berkata, I know it for sure. Di tengah-tengah kita ini saudaraku, ada awan kemuliaan. Itu sebabnya saudara bahkan gak perlu didoakan saudaraku. Saudara datang saja. Mujizat itu terjadi begitu saja, just like that. Di sini ada Ricky. Baru beberapa minggu yang lalu ya, Ricky betul. WhatsApp saya, dia menceritakan saudaraku. Dia saksikan. Tanggal 6 Januari, correct me if I'm wrong.
betul kesaksiannya Riki. Tanggal 6 Januari saudaraku, Riki datang ke ibadah seperti ini, ibadah yang sama saudaraku. Firman Tuhan disampaikan. Kalau ada yang masih ingat, 6 Januari apa firmannya? Record breaking miracle. Itu record breaking miracle saudaraku. Firman disampaikan, Riki tangkap itu. Yes Tuhan, tangkap rema Tuhan. Malam harinya saudara, habis tangkap rema, malam harinya di WhatsApp, besok akan ada PO. Paginya, Riki kaget saudaraku. Kenapa yang membuat dia kaget saudara? Karena PO-nya 200 kali lipat omset 1 bulan. Yang membuat dia lebih takjub lagi saudaraku, bukan hanya itu. Dia pikir itu kedobelan PO. Persis sama angkanya, dikirimkan 2 kali. Rupa-rupanya bukan 200 kali, tapi 400 kali lipat saudara. Dan Riki WhatsApp saya saudara, dia berkata, yang seperti ini pastor, gak pernah terjadi sepanjang saya bekerja. Baru saja kemarin saya diceritain oleh Pak Jo, Riki WhatsApp Pak Jo ya katanya ya. Lagi saudara, 400 ini aja udah rasanya gak bisa-bisa ditolak-tolak, saking sudah gak mampu produksinya. Terima PO lagi 250 kali lipat. Mujizat yang saudara terima nantinya saudaraku, bukan hanya di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, di bulan Desember sampai menutup tahun ini. Never ending miracle. Itu yang terjadi. Bahkan kisahnya gak berhenti sampai di situ, kesaksiannya berlanjut. Tadinya kepengen beli rumah ya Riki. Rencananya hanya beli seluas sekian saudaraku. Tapi Tuhan berikan di luar pikiran, jadi 2 kali lipat luasannya saudara. Dan sudah terjadi, Tuhan berikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Satu kesaksian lagi saudaraku, seorang ibu ini dia eksportir importir saudara. Dia eksportir importir pekerjaannya saudaraku, dia terima pesanan dari luar. Setelah dia terima, dia cari barangnya di Indonesia. Dia dapat, dia kirimkan saudaraku. Nah, ceritanya si ibu ini sudah terbiasa membangun hubungan dengan satu konsumen ini saudara. Hanya saja sepanjang dia membangun hubungan, nggak pernah saudaraku dia mengalami seperti yang dia alami kali ini. Dia takjub dan terkaget-kaget di awal Januari ini, dia dapat pesanan 12.000. Tunggu dulu saudaraku, pesanan 12.000 dia jual kurang lebihnya, satu barangnya itu dia jual sekitar 60-an dolar. Dia beli modalnya itu hanya 32 dolar. Menurut saudara itu besar atau besar? Besar ya, besar ya. Tapi nggak berhenti sampai di sana saudara. Ternyata saudara, dia sudah mengiyakan kepada pabrik, dia sudah mengiyakan kepada orang yang memesan ini. Tetapi ketika dia telepon pabrik tempat dia biasa pesan, tahukah saudara apa yang dijawab pabrik itu? Ibu, nggak bisa. Saudara yang pernah terima orderan dari luar negeri, saudara tahu yang saya maksudkan ini. Ini pesanan dari Amerika. MOU di tanda tangan saudaraku, saudara tolak, saudara di blacklist. Bukan hanya di blacklist, kalau dengan orang luar negeri itu nggak main-main kita saudara. Bisa jadi saudara kena penalti karena tidak bisa memenuhi order in time. Ibu ini bingung saudara. Apa yang harus dilakukan? Dia berusaha membujuk pabrik ini saudaraku, ayolah kita ini sudah hubungan bisnis ya sudahlah gini aja. Kali ini gak apa-apa, saya bayar 36 dolar per bijinya. Saudara tahu dijawab apa sama pabriknya saudara? Ibu, mau ibu bayar 36 dolar, mau ibu bayar 41 dolar, mau ibu bayar 45 dolar, mau ibu bayar 100 dolar, tetap tidak bisa. Kami sudah tidak produksi barang itu. Berapa banyak yang tahu? Di balik hujan, tidak selalu badai. Saya bersyukur saudaraku ibu ini memilih satu jalan yang tepat.
Sehingga dia tidak melihat badai terus-menerus di dalam hidupnya, tapi diubahkan menjadi pelangi dalam kehidupannya. Ibu ini untuk memilih untuk tersungkur di bawah kaki Yesus, dia datang Pondok Daud. Tiap hari dia datang Pondok Daud, dia hanya bisa nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, bagaimana aku ini? Dia hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kau tidak mempermalukan anakmu. Luar biasanya dia ingat apa yang diajarkan firman Tuhan, saudaraku. Dia perkatakan doa profetik. Dia mulai perkatakan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya. Tersedia, ada, pesanan itu ready. Dari hari demi hari, saudaraku, dia ikut doa Pondok Daud, saudaraku. Dia mulai perkatakan perkataan profetik, saudara. Sampai satu titik ketika dia menangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba just like that, Tuhan taruh hikmat, saudaraku. Tuhan ingatkan, coba kamu lihat di internet, kamu cari nama ini, saudara. Sebelumnya gak pernah terpikirkan. Sebelumnya dia gak pernah bekerja sama dengan satu nama ini, saudaraku. Tapi luar biasanya hari itu Tuhan ingatkan satu nama itu. Dia search di internet, saudaraku, dia call. Tahukah saudara apa yang terjadi? Ini yang menjadi kesaksian ibu itu, Bu. Ini yang dia katakan. Tuhan tidak mengizinkan saya untung. Tuhan bahkan tidak mengizinkan saya rugi. Pabrik itu, saudaraku, bukan hanya menerima pesanan ibu ini, yes deal 12.000, tapi ketika ditanya berapa harganya? Dijawab $21 per bijinya. Bukan hanya untung, tidak boleh rugi, tapi untung besar. Itu yang saya berdoa jadi atas kehidupan saudara. Dan semua kesaksian ini real, saudara. It really happened. Pegawai istana tadi berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Apa kata Yesus? Pulang, anakmu hidup. Yang namanya iman, saudaraku, tidak pernah bisa saudara logika. Kenapa? Iman bukan produk pikiran. Maafkan saya, saudaraku, iman itu bicara hati. Itu sebabnya saudara tidak akan pernah bisa melogikakan iman. Tapi doa saya hari ini, mujizat demi mujizat yang tidak masuk akal pikiran. Ketika saudara terima rema, saudara melakukannya, itu terjadi. Tadi pagi saya ketemu saudaraku salah satu pelayan Tuhan juga. Beberapa waktu yang lalu dia bercerita. Dia datang ke KKR dari Pastor Samson Dabas. Dan pada saat dia datang ke KKR Pastor Samson Dabas, dia ditantang untuk memberi persembahan. Dia berkata, Bunita, pada saat saya ditantang untuk memberi persembahan, pada saat itu $1.000, saudaraku, dia berkata, saya tidak punya uangnya. Tapi ketika saya dengar tantangan itu, Roh Kudus gerakkan di dalam hati saya, maju. Pelayan Tuhan ini berkata, saudaraku, lah maju dari mana bayarnya? Uangnya enggak ada. Bahkan suaminya ini baru saja memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat dia bekerja, saudaraku. Secara manusia enggak bisa. Saudara kalau dengar ini, mungkin saudara berpikir ini pendeta tega-teganya sih. Gitu? Berapa banyak yang tahu Tuhan kita tidak pernah berutang? Ketika saudara memberi satu genggam yang sama, genggamanmu dengan genggaman Tuhan tidak akan pernah sama, saudaraku. Satu pelayan Tuhan ini mengambil keputusan, yes, aku akan berikan. Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku benar-benar bisa memberikan persembahan itu. Dia berdoa, saudaraku, dia berkata, Tuhan, gimana cara bayarnya? Gimana? Sudah benar-benar enggak ada uang. Tolong aku, Tuhan. Saudara tahu ketika dia bertanya, saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan, siapa bilang enggak ada? Loh, lah di mana? Masa saya lupa nyimpen uang di mana? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, saudaraku, bukan uang, perhiasanmu. Dia kumpulkan, saudaraku, dan benar, nominalnya plus minus sekitar $1.000, saudara. Dia shock, kok bisa ada?
Dia bercucuran air mata, saudaraku. Tidak gampang. Itu terakhir yang sudah dia punyai, saudara. Bahkan ketika dia menyaksikan hal ini, dia berkata, Pastor, tolong jangan sebut nama saya. Tahukah saudara? Di akhir bulan Desember dia memberikan persembahan itu, saudara. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Suaminya bekerja diterima bekerja di satu perusahaan internasional, saudara. Gajinya naik 1,5 kali lipat. Bukan hanya itu, sampai masuk majalah Forbes, saudaraku. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya dia mampu untuk membayar $1.000. Diberi Tuhan justru sebagai ganti $1.000. Rumah yang luasnya 2 kali lipat dari yang dia pikirkan, saudaraku. Sedang dibangun dan dia, tadi saya tanya, saudara, kapan pindah? Tahun ini selesai. Sekitar bulan September dia katakan, saudaraku. Saya akan segera pindah, mungkin akhir tahun ini. Atau tahun depan. And that is real, saudara. Lihat kiri kanan saudara, katakan ini giliran saya. Oh, kasih salam saudaraku. Lihat kiri kanan saudara. Ketika saudara perkatakan itu, jabat orang yang ada di kiri kanan saudara. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Tapi jabat tangannya dan katakan ini giliran saya. Jabat tangannya lagi katakan kemarin boleh kamu, sekarang saya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saudara? Karena iman itu bukan benda mati. Iman itu hidup. Halo? Karena dia hidup. Segala sesuatu yang hidup harus bertumbuh. Yang mengerti boleh katakan amin. Tapi karena dia hidup, Bapak Ibu dengar baik. Sebaliknya dia bisa layu juga. Betul ya? Bisa tumbuh, bisa layu. Bisa layu, bisa mati. Oh yes, hati-hati. Karena itu saudaraku, pernahkah saudara berpikir, battlefield itu, peperangan roh itu real loh saudara. Peperangan di dalam pikiran kita is so real. Kenapa saya katakan demikian? Pernah nggak saudara, saya tuh kadang terheran-heran, ibu-ibu di sini, kalau nonton, sukanya nonton apa ya? Zaman sekarang apa? Zaman dulu telenovela. Apa zaman sekarang apa sih? Korea. Film Korea. Saya nggak tahu. Kalau nonton sampai berseri-seri. Saya tanya, kalau nonton film Korea ngantuk nggak? Ngantuk aja kayaknya matanya pengen diganjel. Betul ya? Betul ya? Kadang tuh kayak mau dimatiin itu. Satu seri lagi. Betul? Tapi pernah renungin nggak? Entah gimana. Kalau baca Alkitab. Loh, jujur jangan bilang-bilang saudara. Zaman dulu tuh Alkitab itu jadi obat tidur saya loh saudaraku. Gak tahu gimana kalau baca Alkitab. Coba, bener atau bener? Baca sampai bilangan saudara. Oh saya kasih obat yang paling manjur, tuh baca bilangan saudaraku. 1200 sekian. Suku apa. Saya tuh sampai mikir, waktu saya baca bilangan, satu pemikiran saya, ini ditulis buat apa ya tujuannya ya saudara. Tapi tahukah saudara, saya hari-hari ini semakin menyadari loh saudaraku. Itu bukan kebetulan. It is battlefield. Tahu saudara kenapa? Karena iblis tahu. Kalau saudara sampai baca dan imanmu bangkit. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ngeri ya saudara? Ngeri. Tapi tetap orang tahu di dalam Alkitab ada semua jawaban. Gak usah tanya kiri kanan. Nyenggol aja. Dibaca enggak Bu? Bu, saya tanya. Ini ada Bu Ing di sini. Kalau Bu Ing tahu ada satu orang Bu yang bisa membuka jalan semuanya, Bu Ing langsung bisnis naik Pak. Pak Chanho. Dua-duanya orang bisnis Pak. Kalau ada satu orang ini yang bisa membuka jalan bisnisnya Pak Chanho dan Bu Ing sampai naik, tembus, semua order-order masuk. Kira-kira Pak, ambil waktu dekat enggak Pak? Bangun relationship enggak Pak? Di dalam Alkitab saudaraku, the source of power ada di situ.
Tapi herannya, lihat kiri kanan lagi sudah. Dibaca nggak? You have it but you miss it. Tahu nggak kenapa saudaraku? It's a battlefield. Karena iblis lebih dari semuanya tahu. Iman itu hidup. Dia harus diberi makan supaya bertumbuh. Selama imanmu layu, tidak ada mujizat, Bu. Tapi ketika imanmu bertumbuh, ketika imanmu bangkit, bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya tahukah saudara, iman itu diibaratkan dengan apa? Apa? Yesus mengumpamakan iman dengan apa? Biji sesawi. Boleh dikeluarkan media, tapi jangan percaya medianya ini saudaraku. Dikeluarkan gambarnya sudah. Boleh? Medianya luar biasa. Kita kasih tepuk tangan saudaraku. Tadi pagi saya dikeluarin bijinya gede-gede saudara. Ini mereka sudah rubah saudara sekarang. Karena kan gambar foto di zoom kan saudaraku. Biji sesawi ini masih kelihatan besar saudara. Karena di zoom ya tangannya aja segede gitu saudaraku. Kalau saudara mau tahu seperti apa ukuran biji sesawi, saudara ambil ballpoint, bikin titik. Itu biji sesawi. Saya tuh pernah, saking saudara banyak orang tuh penasaran, kalau saya pergi ke Israel pasti titipannya itu, enggak nitip lain-lain, nitipnya Bu, titip biji sesawi. Lah padahal paling susah bawa biji sesawi saudara. Itu kebur loh saudara. Itu biji sesawi itu ya saudara, kalau dibawa di tangan gini ya saudara, saudara enggak sadar, saudara cuma nafas aja, gitu. Terbang dia saudara. Saking kecilnya. Tapi tahukah saudara, kenapa iman diibaratkan biji sesawi? Biji sesawi itu begitu kecil sampai saudara bahkan kehilangannya pun saudara gak akan tahu. Begitu kecilnya, tapi ketika dia bertumbuh. Saya tuh, Pak Jo kemarin iseng-iseng berhadiah saudaraku. Penasaran, yang namanya biji sesawi katanya kalau sudah tumbuh kok diibaratkan yang terbesar dari jenisnya. Itu kayak apa tuh saudara? Coba dimunculkan media. Biji sesawi itu kalau udah tumbuh, nih saudara. Ini temennya bayem. Loh, biji sesawi itu sayur kok. Dia sayur. Ini temennya kangkung. Ini temennya brokoli saudaraku. Tapi saudara lihat, ini yang imanmu kerjakan. Dengar, kalau diisi makanan terus menerus, kalau direndam dalam firman Tuhan, ini yang akan imanmu kerjakan, mujizat. Di antara sejenisnya, dia yang terbesar. Itu sebabnya iman harus diwariskan. Orang tua. Di sini orang tua boleh lambaikan tangan saudara. Ada satu warisan yang lebih berharga dari warisan harta. Apakah itu saudaraku? Warisan iman. Oh yes. Saya masih ingat sekali saudaraku. Ini yang terjadi dalam kehidupan Pastor E.A. Adeboye. Saudara berpikir bagaimana bisa orang dari keluarga yang paling miskin. Bahkan di desa yang miskin, dia paling miskin. Itu kayak apa sih saudara? Kebangetan ya saudara. Bahkan yang di antara orang miskin dia paling miskin. Saya tuh kalau nggak lihat sendiri saya nggak percaya loh saudaraku. Itu sampai dimuseumkan saudaraku. Sepatu pertamanya itu dia pakai di usia 18 tahun Bu. Ada di sini? Yang baru dapat sepatu pertama di usia 18 tahun. Jangan angkat tangan saudaraku. Kita semua di sini sejak dari kecil, anak-anak kecil-kecil tadinya. Babynya tadi 8 bulan aja udah punya sepatu cantik kayak gitu saudaraku. Itu di rumah saya tanya sepatunya berapa ayo? Kan koleksinya sederet. Ini sepatu pertama umur 18. Tapi tahukah saudara, dia mendapat warisan iman yang tidak bisa diberikan oleh banyak orang tua. Tahukah saudara-saudaraku, setiap pagi mama dari Pastor E.A. Adeboye akan memanggil anaknya. Dia akan tumpangkan tangannya kepada anaknya ini. Saudara tahu apa yang dikatakan mamahnya saudara? Anakku, satu hari nanti engkau akan berbicara dan jutaan orang akan menjawab engkau. Can you imagine that? Ibu yang
paling miskin dari yang miskin memperkatakan hal itu kepada anaknya. Orang tua, halo, apa yang kau perkatakan pada anakmu? Padahal saya tuh miris loh saudara, saya tuh paling jengkel loh saudaraku kalau lihat orang tua saudara. Ngomong datang ke saya sambil narik telinga anaknya saudara. Ini loh bu. Satu saudara, tarik telinganya anaknya sampai gini-gini saudaraku. Dengan bangganya ngomong, ini ya bu, anak nih, kayak setan. Itu saya bilang, yang bikin saya heran, kok ya bangga loh. Kalau anaknya kayak setan, lah terus papa mamanya kayak apa loh saudara. Loh kadang orang tua tuh ngomong gak mikir loh. Lah kalau anaknya setan lah papa mamanya. Loh tapi saya gak sampai bicara loh, ini Andrew yang bilang. Kadang saya tuh, perkatakan saudaraku. Perkatakan warisan iman atas anak-anakmu. Tahukah saudara kenapa saya dan Pak Ju hari ini sampai detik hari ini bisa jadi kayak gini saudaraku? Saya curi start. Bagaimana cara saya curi start saudara? Saya dapat warisan dari papa mama saya, dari papi mami di pihak saya. Saya bersyukur saya punya orang tua yang mewariskan iman. Oh that's true. Iman tuh gak cuma di teori saudara, iman tuh gak cuma diceritakan. Para KKS di sini, halo. Apa yang kau wariskan pada anak-anakmu, anak-anak selmu? Iman. Tahu saudara bagaimana iman diwariskan saudara? Anak-anak melihat bagaimana orang tuanya menghadapi satu keadaan kejadian. Saudara. Saya pernah melihat, berkali-kali saya melihat, mama saya terkena kista saudaraku. Saya melihat bagaimana papi saya dilepaskan dari, papi saya punya peternakan babi. Saudara. Di sekeliling lingkungannya, saya pernah ceritakan itu di St. Moritz. Di sekeliling lingkungannya saudaraku terkena kuku merah, penyakit kuku merah. Saudara di sini ada yang ternak babi? Ada. Penyakit kuku merah ini penyakit yang paling membahayakan bagi babi saudara. Tapi di depan mata saya melihat dengan mata kepala saya sendiri saudaraku. Iman yang mereka wariskan dalam kehidupan saya. Tahukah saudara, mereka cuman belajar, Pak pendetanya ngomong, Pak Obaja waktu itu ngomong, oleskan minyak. Loh, orang tua saya itu sederhana kok sudah disuruh ngoles minyak, ya ngambil minyak besoknya diolesin sudah. Kan sederhana tuh enak tuh. Coba senggol kiri kanan, gak usah rumit-rumit bu. Apa sih susahnya? Disuruh ngoles minyak ya oles aja. Tapi bersyukur itu mami papi saya saudaraku. Mereka oleskan minyak, tahu gak saudaraku? Di sekeliling kiri kanan semua terkena sakit kuku merah, mati semua babinya. Hanya tinggal tempat papi saya, babinya hidup gemuk-gemuk sehat-sehat saudara. Yang seperti itu diwariskan saudara. Saya lihat itu. Dari situ iman saya bangkit. KKS, apa yang kau wariskan pada anak-anakmu? When you face problem, ketika masalah, apa yang tidak kau inginkan terjadi dalam hidupmu, what do you do? Jangan salah loh saudara, itu dilihat anakmu, itu dilihat anak rohanimu, itu diwariskan kepada mereka. Koordinator ibadah di sini, ada Pak Tim enggak ya? Oh baru izin ya Pak Tim ya. Para ketua seksi boleh lambaikan tangan, para pelayan ibadah di tempat ini boleh lambaikan tangan? Oke, saya melihat tangan-tangan terlambai dengar. Apa yang saudara wariskan kepada anggota saudara? Ketika saudara lihat tempat ini, kalau IR2 ini udah susah saudara ngomongnya ya, saudara udah hampir penuh ini. Saya berdoa saudaraku, saya berdoa. Saya bukan hanya berdoa, saya bisa melihat saudara. Di tahun ini, bukan hanya 3 kali ibadah penuh. Akan dibuka ibadah yang keempat, akan dibuka ibadah yang kelima. Semuanya dipenuhkan. Pastikan diwariskan saudara. Pastikan iman itu diwariskan saudaraku. Kalau tadi kita sudah belajar, iman itu faktor penentu mujizat. Betul ya? Untuk iman bisa mengadakan mujizat harus tumbuh. Betul ya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa punya iman yang bertumbuh? Karena iman bisa tumbuh, iman bisa layu, iman bisa mati. Bagaimana kita bisa punya iman yang bertumbuh? Yang pertama saudaraku, gak bisa tidak. Tinggal dalam firman.
Yohanes 15 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, tinggal dalam firman. 2, 3, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam, stop sampai di situ sudah. Firmanku di sini, firman ini yang dipakai bukan logos. Kalau saudara baca bahasa aslinya, ini yang dipakai rema. Dalam bahasa aslinya. Kita ulang ya bacanya ya, kita ganti kata firman dengan rema. 2, 3. Jika kamu tinggal di dalam aku dan remaku tinggal di dalam kamu. Ini menyenangkan loh saudara. Baca yang paling keras jemaat Tuhan. Baca yang paling keras. 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Pastor, tapi kok aku enggak terima? Kita gali satu-satu ya saudara. Kita gali satu-satu. Kenapa saudara belum terima? Seperti apa sih itu tinggal di dalam firman? Saya ingin tanya saudara. Saudara percaya enggak kalau saya katakan di dalam tanah ini, tanah yang saudara pijak, itu di dalamnya punya potensi kandungan air. Percaya ya? Bisa keluar sendiri enggak kalau enggak digali? Percaya enggak kalau saya katakan kepada saudara di dalam tanah yang saudara injak, bukan di sini, ini bukan tanah saudaraku. Kita di lantai 11 saudara. Di tanah yang saudara injak, bukan di sini saudara, di tanah yang saudara injak, ada potensi kandungan minyaknya. Percaya? Oke. Bisa keluar sendiri enggak kalau enggak digali? Logos, itu seperti itu saudara. Logos itu firman tertulis. Dia enggak akan bisa jadi rema kalau enggak digali. Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus berkata, Yesus itu kalau ngomong saudaraku bukan berlaku hanya di jasmani tapi di rohani. Orang yang tidak mau kerja jangan makan. Saudara enggak mau gali, saudara enggak mau kerjakan firman, jangan makan. Rohmu enggak bisa makan. Logos bikin ngantuk Pak, rema bikin hidup. Yang diminta Tuhan, banyak orang Kristen tuh susahnya gini loh saudara. Saudara tuh fokusnya pada apa saja yang dikehendaki. Nah, masalahnya fokusnya tuh di situ loh saudaraku. Tapi saudara tuh lupa. Disuruhnya apa? Kalau kamu tinggal dalam aku, remaku tinggal dalam kamu. Jadi yang harus dilakukan pertama apa? Salah. Gali rema dulu. Loh, mau tinggal di dalam apa? Saudara belum punya rema kok. Kan? Orang Kristen sukanya gitu kan? Yang penting kan saya sudah berdoa. Saya sudah puasa. Lah doa puasanya mana remanya? Remanya apa? Loh ya gak penting. Yang penting saya tinggal di dalam Tuhan. Udah tinggal kok. Udah tinggal ngapain? Jangan lupa rema dulu. Saudara gali dulu. Ambil. Cangkul saudara mulai gali, kerjakan. Tahukah saudara kenapa saudara harus beribadah setiap minggu? Ikut komsel saudaraku. Ikut Pondok Daud kenapa saudara? Karena iman di dunia ini saudaraku. Kita ini sangat terpengaruhi oleh yang namanya gaya gravitasi. Sangat mudah bagi iman saudara. Hari ini naik, sebentar turun. Hari ini saudara dengar firman, saudara ngomong amin, 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 sampai mulut berbusa amin. Saudara. Besok lihat kenyataan hidup, aman saudaraku. Aminnya hilang, itu kenyataan saudaraku. Kenapa saudara harus gali rema saudara? Kalau logos, hari ini saya sampaikan firman, besok minggu depan kalau itu logos, saya tanya saudara, saudara lupa kok. Tapi kalau saudara dapat rema seumur hidup, never forget. Pernah ngalami dapat rema saudaraku? Saya tanya saudara lagi remanya, pasti saudara akan berbicara dengan sangat keras sekali. Karena itu rema. Itu sebabnya saudaraku, yang disuruh Tuhan, gali dulu rema. Jadi kalau saudara punya masalah, dengar baik, anak Tuhan,
Punya masalah, jangan cari manusia. Manusia mengecewakan. Bu, pendeta mengecewakan. Loh, saya ngomong apa adanya saudaraku, emangnya pendeta Superman? Pendeta manusia, punya batasan, punya limitation. Hanya ketika dia masuk di dalam firman, there is no limit. Jadi jangan cari manusia, sia-sia saudaraku. Cari rema. Gali, kerja keras, dapat rema. Setelah dapat rema disuruh apa saudara? Tinggal, duduk manis tinggal dalam saudaraku. Jangan keluar-keluar. Kalau sudah dapat, pegang kenceng-kenceng, jangan dilepas. Masalahnya anak muda zaman sekarang. Loh, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Abraham itu remanya apa saudara? Kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Sampai mati, itu remanya loh saudaraku. Dia hidup hanya untuk menggenapi satu janji itu. Lah anak muda zaman sekarang kan menyenangkan. Pastor, emangnya pastor itu kehabisan pokok bahan khotbah ya? Nanti besok pondok Daud lagi. Doa profetik lagi. Mujizat lagi. Memangnya gak ada jenis firman yang lain? Oh ada saudara. Tapi kalau saudara mau the year of miracle jadi atas hidupmu, harus tinggal. Ini bahasanya dibacem saudara. Saudara suka tempe bacem? Tempe bacem hanya enak kalau dibacem. Halo, Bapak Ibu, semakin lama dia tinggal di dalam bacemannya itu, semakin suka saudara kepada dia. Tuh, sama. Firman itu seperti itu saudara. Bagianmu, Tuhan tuh gak suruh ngerjakan yang lain-lain. Cuman tinggal di dalamnya, pegang kenceng-kenceng. Ketika saudara tinggal di dalamnya, saudara pegang kenceng-kenceng. Bagian Tuhan yang mengerjakan mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Itu sebabnya mujizat-mujizat yang terjadi di tempat ini yang saya dengar. Gak perlu tumpang tangan saudara. Saudara datang aja, saudara lakukan firman aja, saudara hidup di dalam iman aja. Just like that. Terjadinya. Yang kedua, saya cepat saudara, waktu saya sudah mau habis ini. Yang kedua, arahkan pandangan kita terus tertuju pada Yesus. Saya baca ayatnya ya, Ibrani 12 ayat 2 bagian A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Membawa iman itu pada kesempurnaan. Lihat ke depan saudaraku. Iman bukan sugesti. Saya ngomong dulu. Iman itu bukan aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Loh kok gak sembuh ya? Bukan. Iman tidak sama dengan sugesti. Iman tidak sama dengan feeling. Feeling itu saudara lihat, wah kayaknya bisa nih. Kayaknya sembuh nih. Ah percaya, percaya. Besoknya, loh kayaknya kok jadi parah ya? Kayaknya enggak sembuh nih. Itu bukan iman saudara. That is not faith. Iman itu apa saudaraku? Iman itu saudara terima rema. Terima rema, imannya bangkit. Imannya bangkit dengan sendirinya. Dikerjakanlah mujizat. Saya ulang ya. Mujizat, iman itu dimulainya dari rema. Harus gali kerja dulu. Dapat bangkit imannya, mujizat terjadi dengan sendirinya. Untuk saudara bisa rema itu terus dipegang, matanya itu harus ngelihatnya sama yang ngasih rema. Kalau enggak, saudara lihat kiri kanan, itu sebabnya Petrus lihat Yesus, dia berjalan di atas air. Lihat badai, dia tenggelam. Memandang Yesusnya itu gimana? Coba lihat Ibrani 11 saudara. Ini firman yang sudah disampaikan Pak Jo di tanggal 25 Desember. Saya nggak tahu saudara datang apa enggak. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja Firaun. Firaun pada saat itu saudara harus mengerti. Dia adalah kerajaan dikdaya saudara. Itu adidayanya di zaman itu. Firaun itu pada saat itu orang paling berkuasa nomor 1 di dunia. Ia bertahan, Musa bertahan sama seperti
Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Kata melihat di sini, lihat di sini, ini tidak menggunakan kata see, tapi stare. Bunita, bedanya see dan stare itu apa? Melihat itu ya cuma melihat gini loh, sudah ngelihat. Ya saya ngelihat. Stare itu look closely with interest in heart. Dengan ketertarikan. Itu orang baru menatap. Saya dengar firman ini di akhir tahun disampaikan Pak Jo, saudaraku. Saya duduk seperti saudara, saya dengar 4 kali. Karena saya dengar 4 kali, Bu. Saya ngomong. Ini loh saudara, yang namanya merenungkan kayak gini loh saudara. Hagah ini. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat. Merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan itu hagah saudara. Hagah itu apa tuh? Komat kamit. Itu hagah saudara. Komat kamit, itu hagah. Nah yang dimaksud hagah itu gimana? Kayak saya itu sudah, saya dengar, saya komat kamit sendiri. Saya ngomong, Tuhan, wong enggak kelihatan. Maaf ya sudah, saya bahasa Jawa ya. Saya orang asli Solo ini pasti medok saudaraku. Wong enggak kelihatan kok, disuruh ngelihat. Masa saya bilang, lihat gitu suruh. Orang enggak kelihatan, enggak ada kok. Apanya yang dilihat? Itu pertanyaan saya sudah. Selama 4 kali saya dengar khotbah itu saya katakan terus pada Roh Kudus. Apanya yang dilihat? Kok bisa ngelihat? Gimana? Apa tak lihatin ya enggak kelihatan? Oh itu terus sudah, saya komat. Waktu saya dengar mungkin saya dipikir kayak orang gila sudah. Tapi jujur saya di bawah itu saya ngomong, Tuhan, lah wong enggak kelihatan kok, apa yang mau dilihat? Gimana cara ngelihatnya? Ini bahasa Jawa sudah, piye caranya lihat gitu sudah. Orang Jawa pasti tahu ya sudah gue. Piye? Lah gimana orang enggak kelihatan bener? Berapa banyak dari saudara yang mengatakan itu dalam hati saudara? Mana mujizatnya Tuhan? Mana orang bilang semua ngalami, lah aku enggak bisa lihat sungguhan. Aku enggak bisa ngalami, terus harus gimana? Kalau itu saudara-saudara di posisi yang sama dengan saya saat itu. Saya berkata, Tuhan gimana caranya? Stare itu gimana? Maksudnya stare, kok bisa orang enggak kelihatan, kok bisa lihat tuh jadinya gimana caranya? Tahukah saudara, Roh Kudus bukakan sesuatu kepada saya pada saat itu. Itulah yang terjadi ketika saudara merenungkan siang dan malam. Roh Kudus bukakan sesuatu kepada saya saat itu. Tahukah saudara apa yang dia katakan? Nita, melihat dengan menatap itu bedanya ini. Andrew, lihat semua perempuan di sini, cuman melihat, oke? Tapi waktu Andrew pacaran sama Juju, saudaraku, Juju mau duduk di mana saja. Andrew mungkin matanya lihat ke depan gini, saudara, tapi lihat ujung matanya dong, saudaraku. Somehow dia bisa menemukan Juju dimanapun Juju duduk. Pernah ngalami di sini? Yang masih single? Halo, yang masih jomblo? Jangan munafik saudara. Saudara kalau naksir salah satu pelayan Tuhan di sini. Pernah ngalami enggak? Saudara duduk, enggak tahu deh. Pokoknya bayangan orang yang satu itu aja. Yang lain kabur saudara. Burem. Tapi kalau yang satu ini lewat langsung celing, terang saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Itu kekuatan dari stare, saudara. Ketika saudara melihat dengan ketertarikan, seluruh anggota indera tubuh saudara ini dipaksa untuk bisa menemukan yang tidak terlihat jadi terlihat. Bahkan di antara kerumunan orang 10.000, somehow saudara bisa lihat orang yang saudara taksir. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya, masih ingat kisah Sakeus sudah, dia pendek, dia gak bisa lihat Yesus. Tapi karena dia tertarik, dia bukan lihat, dia stare, dia tertarik. Singkirkan orang di depannya, dia singkirkan sampai gak bisa lihat, dia cari jalan, dia panjat pohon sampai lihat Yesus. Yang mengerti katakan amin. Terhadap janji Tuhan, pandang terus Yesus. Bukan cuma ngeliat, sampai ketemu sudah. Wanita pendarahan 12 tahun, secara manusia gak mungkin sudah. Tahukah saudara apa yang membuat mujizat terjadi dalam hidupnya? Dia stare at Jesus.
Dengan semua kelemahannya disingkirkan orang kiri kanan. Yang ada di pikirannya cuma satu, saudaraku. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan dia sembuh. Doa saya hari ini, saudaraku. Jangan hanya melihat janji Tuhan. Stare at it. Pandang. Tajam-tajam sampai saudara lihat. Kalau saudara belum bisa lihat. Terus sampai itu terlihat begitu nyata dalam diri saudara. Itu sebabnya sangat penting. Tadi saya mendoakan salah satu ibu, saudaraku, saya katakan. Salah satu kunci mukjizat, saudara, untuk membantu saudara mata saudara memandang kepada Yesus. Tahukah saudara? Bantu mata jasmani kita ini melihat yang dilihat mata rohani. Saya ulang ya. Mama dari Joel Osteen, dia sakit kanker, stadium 4. Dokter bilang hitungan bulan sudah nggak bisa, pass away. Dia lakukan apa sudah? Dia cari foto-fotonya yang masih cantik-cantiknya, masih segar-segarnya. Dia pasang di semua sudut rumah sudah. Yang di sini yang masih jomblo mau cari jodoh. Kenapa kadang-kala pendeta suruh, kamu pengennya yang apa? Tinggi? Bisa main musik? Apa? Sebenarnya bukan itunya saudaraku. Tapi apa? Saudara itu disuruh untuk memfokuskan pandangan saudara pada satu. Kalau kemana-mana nggak bisa dapat apa-apa saudara. Tapi saudara diarahkan. Saudara yang mau dapat rumah, saya sarankan ini. Ini kesaksian dari Pak Jimmy, saudaraku, salah satu pembicara gereja kita juga. Ketika itu dia sudah gak ada harapan untuk punya rumah, saudaraku. Tahu saudara bagaimana dia punya rumah? Setiap dia pergi ke mall, dia cari brosur-brosur perumahan. Oh benar saudara, dia kumpulkan semua brosur perumahan. Di rumah saudaraku, dia gambar, layout. Dia pura-pura jadi arsitek, saudara. Dia gambar, nanti di sini ya kalau aku punya rumah ya, ini loh kamar tidurku di sini. Aku pengen di dalam rumah itu ada 2 kamar, ada 3 kamar. Dia gambar. Tahukah saudara kenapa saudara lakukan itu? Itu membantu mata jasmani melihat yang hanya dilihat mata rohani. Kenapa? Manusia itu visual. Saudara. Saya tanya, kira-kira Yesus sama pendetanya lebih sakti mana? Ini pendeta, Yesus, sakti mana? Tapi kok saudara carinya pendeta? Loh, kenapa saya katakan gitu? Buktinya saudara, kalau KKR kesembuhan, saudara maju, kalau belum diunyeng-unyeng, enggak pulang enggak? Saudara bilang cari Yesus, pastor yang benar. Kalau cari Yesus ya pulang aja, udah langsung, percaya. Benar? Saudara ngerti maksud saya di sini? Manusia itu terbiasa bisa percaya kalau ngeliat. Itu loh saudaraku. Itu sebabnya bantu mata roh jasmani kita ini yang terbatas sekali ini untuk bisa melihat yang dilihat mata rohani kita. Tadi ketika saya doakan salah satu ibu saudaraku, dia terkena kanker. Saya kasih tunjuk saudaraku. Foto-foto orang-orang yang sembuh dari kanker-kanker yang parah saudara. Saya kasih dia lihat. Saya katakan kepada dia pulang, pajang foto-foto ketika kau segar. Kenapa? Itu membantu mata kita ini melawan keadaan sehari-hari kita, saudara. Punyai iman yang aktif. Iman yang pasif itu gini, nunggu. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Enggak i. Jawanya keluar, saudara. Aduh. Saya tuh kalau khotbah kayak gini saya dimarahin Pak Jo, saudara. Kamu tuh ya kalau khotbah jangan bahasa Jawa keluar. Mumpung Pak Jo gak ada, sudah biarin saudaraku. Saya katakan, Ibu, taruh itu di depan. Di setiap sudut kau bisa melihat. Kalau yang kau rindukan rumah, saudara, taruh. Tahukah saudara, yang saya pajang di laptop saya, layar laptop saya pertama kali itu apa saudaraku? Gambar jutaan jiwa, saudara. Setiap saya buka laptop saya, itu kan yang paling sering saya lihat. Setiap saya buka, saya lihat jutaan orang. Setiap saya buka, saya lihat jutaan orang. Itu membantu saya untuk bisa memvisualisasikan. Yang ketiga, saudara. Bagaimana supaya imanmu tumbuh? Yang ketiga, cepat saudara. Konsisten bertindak dalam iman. Saya bacakan Yakobus 2 ayat 17. Pemain musik boleh maju ke depan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya saudara, kalau saudara mau imanmu hidup, jangan kan bertumbuh. Nanti dulu, jangan mikir bertumbuh. Kalau saudara mau imanmu hidup dulu,
Kan yang penting hidup dulu kan. Bertindak. Bertindak. Tindakannya tuh setiap orang beda-beda. Kayak papi mami saya disuruh oleskan minyak. Bertindak, saudara. Jangan mikir-mikir terlalu panjang. Apa sih dari zaman dulu sampai sekarang masalah manusia yang satu ini klasik, saudara. Susah percaya. Coba lihat kiri kanan. Itu bukan terjadi pada kita saja. Nenek moyang kita juga sama. Adam dan Hawa itu masalahnya kan juga ketidakpercayaan, saudara. Sampai sekarang tuh nurun tuh, saudaraku. Tapi dipatahkan di dalam nama Yesus. Langkah pertama yang harus saudara lakukan, saudaraku, bertindak. Biar hidup dulu. Salah satu pembicara di gereja kita, nanti kesaksiannya, dia nanti saudaraku akan ditayangkan kesaksiannya. Kesaksiannya banyak, saudaraku, jadi sampai berseri gitu, saudara. Saya ceritakan salah satunya, saudaraku. Dia itu di Jogja, itu salah satu juga bukan hanya SG. Tapi dia itu juga pembicara. Tapi juga koordinator ibadah. Nah, ceritanya saudaraku, dia tuh lihat salah satu anggota jemaat yang di jam tempat dia koordinator, itu kok sudah lama gak kelihatan. Dia punya selidik, ternyata didapati anaknya kena kanker stadium 4. Saudara. Dia selidik di mana? Dia datang, saudaraku, dia besuk. Dia ajak anak selnya dengan satu niat, mau didoakan supaya sembuh. Ketika lihat, saudaraku, dia kaget. Boleh dimunculkan fotonya, saudara? Fotonya bisa gak sih satu sisi dulu? Nah, ya gak apa-apa lah. Saudara lihat yang sisi kiri, itu kondisi anaknya ketika dibesuk seperti itu, saudaraku. Perutnya sudah membesar, maaf saudara, itu sengaja saya potong, saudara. Itu di bagian bawahnya, saudaraku, maaf. Itu sampai gak bisa pakai celana. Karena kemaluannya itu sampai sudah bengkak, saudara. Sampai gak bisa dipakaikan celana, saudara. Kondisinya sudah parah sekali, jujur, saudara. Doain yang begini, jujur. Gentar gak imannya, saudara? Kalau doain sakit pilek mah gampang, saudara. Ini doain yang begini. Dia jujur pada saat itu, dia cerita, Bunita. Saya keder, dia bilang. Saya mau doain itu di hati saya, Tuhan, bisa enggak ya? Kondisi sudah sampai kayak gini, saudara. Dokter sudah bilang, udahlah bawa pulang aja, diseneng-senengin. Karena dokter sudah angkat tangan, saudara. Sudah tahu, Pak Andri tanya pada mamahnya. Karena dia mau mendoakan, jujur dia imannya, dia ngerasa kayak, dia tanya, Ibu, apa yang kamu percaya? Hebatnya saudaraku, mamanya berkata, Pak Pendeta Jonathan kemarin khotbah. Yang lain terima mujizat, Pak. Ini orang sederhana, saudara. Dia katakan, kalau yang lain terima mujizat, anakku harus terima mujizat, Pak. So simple. Dia nggak mikir bahwa dokter bilang nggak ada harapan, dia nggak mikir yang lain-lain, saudaraku. Sebagai seorang ibu, dia hanya pegang itu saja, saudaraku. Kadang kita sebagai pembicara, saudaraku, saya mendengar cerita ini, saudaraku, kadang sebagai seorang pembicara, saudaraku, saya belajar, saudara. Kadang jemaat itu lebih beriman loh, saudaraku. Ibu ini pegang perkataan itu, saudara. Pak Jo cerita yang lain terima mujizat, anakku harus terima mujizat. Ketika Pak Andri dengar kisah ini, saudaraku, dia tangkap, dia katakan, terjadi sesuai imanmu, Bu. Dia doakan, saudaraku. Waktu berjalan, saudaraku, jujur Pak Andri ini udah lupa, saudara, ada kegiatan ini, itu, dan lain sebagainya. Satu ketika, sekitar 2 minggu setelah itu, dia ingat, saudara, dia tanya. Dia tuh sudah berpikir, wah ini tinggal tunggu berita duka gitu, saudara. Tapi tahukah saudara, dia tanya sama salah satu pengurus ibadah di jam itu anak gimana kabarnya? Oh, saya baru kemarin ketemu anak itu, kata pengurus ibadah ini, saudara. Kita habis main bola. Sudah lihat yang di samping itu, saudara. Sampai detik hari ini anak ini sembuh, bukan sembuh saja, sehat, saudara. Dokter yang menangani anak ini sampai nggak bisa percaya, saudara. Karena dicek, kankernya hilang total, saudara. Hilang lenyap total, saudaraku. Dari keadaan yang seperti itu, jadi seperti itu. Terakhir Pak Andri foto dengan anak ini, dia mainan bola, saudara, sama tetangga-tetangganya. Kalau dia terima mujizat, saudara terima mujizat. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir.
Yang terakhir saya tutup dengan ini. Bertumbuh dalam lingkungan rohani secara konsisten. Iman itu nggak bisa naik turun, saudara. Kalau saudara mau iman, saudara itu dipertahankan. Karena sekali lagi tadi, saudara, iman layu, tidak menghasilkan apa-apa. The absence of faith is the absence of miracle. Imanmu harus tumbuh, saudara. Tapi gimana caranya tumbuh? Kalau ngadepi masalah terus masalah, imannya layu terus, saudaraku. Senggol kiri kanan, ikut komsel. Ikut komsel. Saudara, maafkan saya loh, saudara. Program komsel ini bukan supaya gereja dianggap sukses, enggak loh, saudaraku. Beneran. Ngadain komsel itu perjuangan. Pondok Daud itu bukan cuma karena gereja nganggur, udah banyak kerjaannya, saudaraku. Beneran. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu di saat mereka harus menghadapi realita kehidupan yang berbeda dari perkataan firman. Mereka datang Pondok Daud. Kenapa? Seringkali banyak mengikuti Pondok Daud terjadi mujizat, Bu. Kenapa? Karena ketika menghadapi realita hidup dan iman mereka down, di Pondok Daud imannya dibangkitkan kembali. Dia bisa berjalan lagi. Dia bisa berjalan lagi untuk memegang kembali janji Tuhan, saudara. Sampai digenapi dalam hidupnya. Itulah kenapa kita ada Pondok Daud, saudaraku. Coba lihat kiri kanan, saudara, kasih salam mengatakan ikut Pondok Daud. Ikut Pondok Daud. Sungguh, saudara, ikut Pondok Daud. Kesaksian demi kesaksian, saudaraku. Saya tuh banyak terima kesaksian tuh banyak sekali, saudara. Rata-rata justru karena mereka tuh ikut Pondok Daud terus. Semakin mereka ikut Pondok Daud, imannya bangkit, semakin cepat dapat mujizatnya, saudara. Loh, itu benar. Kenapa seringkali susah kalau saudara sendirian? Saudara pernah lihat nggak sih di sini yang National Geography ya atau apalah ya? Saudara pernah lihat nggak kalau singa memangsa mangsanya, saudaraku? Itu kira-kira dia pilih yang di kerumunan banyak temennya atau dia cari yang sendirian, saudara? Sendiri. Anak Tuhan kalau saudara sendiri. Alkitab ngomong, iblis, lawanmu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tuh juga mikir loh, saudara. Dia kalau cari orang-orang yang berkerumun dalam satu keluarga komsel, saudara. Itu mau dijatuhkan agak susah. Kenapa? Ketika mau jatuh, satu dengan yang lain saling menguatkan. Ada kesaksian diceritakan, imannya bangkit lagi. Tapi kalau saudara jalannya sendirian, wah, tepat di titik saudara lemah, di mangsa, saudara. Itu sebabnya ikut komsel. Saya akan akhiri firman Tuhan ini, saudara. Kita akan berdoa, saudaraku. Saya akan ajak saudara bangkit berdiri, saudaraku. Satu yang firman Tuhan ini pada dasarnya sampaikan hari ini, saudara, tidak ada yang lain. You need faith to see miracles. Itu aja. Semua dari yang saya sampaikan tadi panjang dan lebar tadi, saudaraku. Basically, saya hanya ingin mengatakan, imanmu mengerjakan mujizatmu. The faster you build your faith, the faster your miracle appear in your life. Hari ini, saudaraku, ketika kita berdoa nanti, jangan pasif. Di gereja kita hari-hari ini kita ajarkan, saudaraku, jangan pasif. Jangan doa cuman gini doang, saudaraku. No, kerjakan. Perkatakan, imanku bangkit. Engkau yang hari-hari ini seperti rasanya kayak sudah lemah, saudara. Engkau yang hari-hari ini bahkan saudara tahu ciri-cirinya lemah gimana? Saudara dengar firman, saudara ada di sini, nggak usah ngaku, saudara. Tapi kalau jujur saudara mau ngomong, kau dengar firman, kayaknya di sini ini ada yang mau nolak aja. Tuh, saudara bisa melihat. Kalau itu terjadi saat ini, saudara, katakan, imanku bangkit lagi. Jangan mau ditipu, saudara. Jangan mau ditipu. Banyak hal terjadi dalam kehidupan, kadang kita nggak ngerti. Saudara. Sampai nanti satu hari kita ketemu Yesus, kita bisa bertanya. Tapi satu hal yang saudara percayai, tidak ada niat buruk di dalam hidup yang Tuhan mau atas hidup saudara. Kalau saudara bisa percaya, apa yang buruk yang saudara lihat saat ini pun, yang saudara pikir itu buruk, Dia sanggup ubahkan untuk kebaikan dalam hidupmu. Saat ini mungkin saudara belum bisa melihatnya dan saudara berkata, nonsense. It's okay. Just be here. Just listen to the word of God.
Kasih makan terus rohmu, saudara. Kasih makan terus rohmu. Kadang saudara berkata, aku datang ibadah tuh ngapain sih? Tapi tanpa saudara sadari, rohmu makan. Dia dengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema. Pendengaran akan firman Kristus, firman rema. Tanpa saudara sadari, kalau saudara izinkan firman itu masuk lagi, sampai titik tertentu. Dia seperti biji tunas meledak. Terjadi mujizat. Tunas itu kalau belum meledak, saudara, apa sih? Bahasa Jawanya meledak itu apa sih, saudara? Pecah ya. Kalau belum pecah, saudara, maaf, saudara. Itu nggak bisa tumbuh, sudah. Betul? Iman itu sama, sudah. Butuh sampai ada ledakan iman, sudah. Sampai tumbuh benih mujizatnya.